Dukungan terhadap Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya menjadi 3 periode masih menggema. Ini, suara itu datang dari Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar. Deklarator Kobar Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan alasan dukungan 3 periode kembali disuarakan lantaran selama menjabat Jokowi dinilai tidak hanya membangun Indonesia bagian barat, tetapi juga membangun Indonesia bagi timur. Kebijakan itu menurut Sahat membuktikan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat wilayah barat dan timur. Terkait 3 periode ini, kita juga harus melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi selama ini memang benar-benar sesuai dengan harapan kita bertahun-tahun. Beliau benar-benar membangun Indonesia sentris. Banyak daerah-daerah yang puluhan tahun tidak dibangun, justru dalam waktu 8 tahun itu dibangun oleh Pak Jokowi, kata Sahat dalam acara Halal Bihalal Gerakan 3 Periode di Sekretariat Nasional Jokpro 2024 pada Sabtu 25 Juni 2022. Menurut Sahat, program-program kerja pemerintah untuk kemajuan bangsa ini masih perlu diselesaikan, seperti pembangunan ibu kota negara atau IKN di luar Jawa, pembangunan maritim Indonesia, dan tol laut hingga menuju Indonesia emas di tahun 2045. Membutuhkan pemimpin seperti Jokowi. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia dan para relawan Jokowi terus menyuarakan Jokowi 3 periode. Apalagi, kalau beliau kita berikan 5 tahun untuk benar-benar membangun tonggak menuju Indonesia emas 2045. Ini tentunya terus kita suarakan karena kita bingung 2024 ini kalau bukan Pak Jokowi lagi, itu siapa yang bisa melanjutkan? Jangan-jangan kebijakannya semua berubah. Termasuk ketegasan Pak Jokowi soal radikalisme, intoleransi dan di 2024 nanti melempem lagi, ujarnya. Ada juga pembangunan IKN maritim, tol laut dan lain-lain ini harus Pak Jokowi yang meneruskan. Saya melihat Pak Jokowi tidak melarang rakyat untuk menyuarakan 3 periode. Dan kami membuat statement bahwa 2024 nanti kepemimpinan Pak Jokowi dilanjutkan, imbuhnya. Sahat mengatakan UUD 1945 memiliki ruang untuk diamandemen. Sebab kata dia, tugas rakyat dan para relawan saat ini adalah menyuarakan Jokowi 3 periode, agar para partai politik memiliki alasan untuk melakukan amandemen undang-undang tersebut. Ruang evaluasi itu ada dan kami baca di UUD ada ruang untuk amandemen. Kan yang kita lakukan sekarang itu agar aspirasi kita didengar. Memang aspirasi ini kita harus terus sampaikan, seperti tadi disampaikan karena partai ini melihat suara rakyat, dan kalau suaranya malu-malu, maka mereka menganggap banyak tidak mendukung 3 periode. Tapi kalau kita semua dari Sabang sampai Merauke menyuarakan Pak Jokowi untuk lanjut lagi, nah, saya yakin partai-partai juga akan mendesak, jelasnya. Lebih lanjut Sahat mengatakan saat ini Jokowi tidak memiliki partai politik, dan pastinya tidak mempunyai kekuatan di parlemen untuk melakukan amandemen. Namun, Jokowi saat ini berkoalisi dengan rakyat, yang artinya kepentingan rakyat menjadi tolak utama dalam bekerja membangun Indonesia ke depan. Koalisi Bersama Rakyat ini karena Pak Jokowi tidak punya partai. Jadi koalisi beliau itu tidak bersama partai tapi bersama rakyat Indonesia. Dan itu yang harus kita tegaskan. Kita tunjukkan bahwa yang dipunyai Pak Jokowi itu bukan partai tapi ratusan juta rakyat Indonesia. Dan mereka itulah yang memiliki Pak Jokowi, Jokowi memiliki mereka, kata dia. Kata Sahat, gerakan 3 periode ini sudah melewati diskusi panjang oleh Kobar, hingga dinilai tidak bertentangan dengan UUD. Karena dalam rumusannya Undang-Undang Dasar memiliki ruang untuk diamandemen. Nah, kami coba diskusi panjang satu hal yang perlu kita ingat.
Di masa reformasi ketika dibatasi yang dulunya bisa sekian periode, tapi kemudian dibatasi hanya 2 periode. Itu kan di masa kita harus memutus masa-masa otoriter. Sehingga cepat kami coba membayangkan pernyataan Bung Karno waktu masih perjuangan kemerdekaan. Kata beliau, kita merdeka dulu nanti dievaluasi kembali. Nah, saya pikir momennya sama di era reformasi, yang penting kita batasi dulu nanti setelah itu kita evaluasi lagi, pungkasnya.